Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan transformasi data dari data yang tidak normal bisa menjadi data yang normal menggunakan aplikasi SPSS. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita mengetahui konsep dasar dari transformasi data terlebih dahulu. Transformasi data. Jadi, apa itu transformasi data? Transformasi data adalah mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain sehingga data itu dapat memenuhi asumsi-asumsi dan data dapat berdistribusi normal. Data yang tidak berdistribusi normal dapat ditransformasi agar menjadi normal. Nah, untuk menormalkan data kita harus terlebih dahulu tahu bagaimana bentuk histogram, apakah lebih condong ke kiri atau ke kanan. Nah, untuk bentuk-bentuk gambar histogram yang perlu ditransformasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah condong ke kiri, yaitu moderate positive skewness, kemudian ada substantial positive skewness, kemudian ada severe positive skewness, moderate negative skewness, dan substantial negative skewness dan severe negative skewness. Itu adalah merupakan gambar-gambar histogram yang perlu ditransformasi. Kemudian untuk bentuk transformasi datanya, ini adalah tabel dari bagaimana bentuk grafik histogram dan bagaimana bentuk transformasi datanya. Jadi untuk yang pertama tadi adalah moderate positive skewness menggunakan SQRT atau akar kuadrat. Kemudian untuk substantial positif itu menggunakan LG10 atau logaritma 10. Kemudian severe positive skewness menggunakan 1/x atau inverse. Moderate negative skewness menggunakan SQRT Kamin X. Untuk substantial negative skewness menggunakan LG10 Kamin X, dan untuk terakhir severe negative skewness menggunakan 1 per Kamin X. Seperti yang terlambat di layar, teman-teman bisa melihat lagi bagaimana bentuk-bentuk tabel datanya. Nah, sekarang kita lanjut ke analisis SPSS-nya ya. Di sini saya akan menampilkan datanya untuk data yang saya miliki, itu data yang saya punya menggunakan bantuan AI untuk data supaya hasilnya itu tidak berdistribusi normal. Di sini terlampir yaitu ada variabel x1, x2 dan y. Nanti saya akan langsung menggunakan nama variabelnya, jadi tidak usah menggunakan ini supaya lebih ringkas. Di sini judulnya adalah pengaruh self efficacy atau kepercayaan diri dan gaya belajar terhadap kreativitas siswa, dan terlampir hasilnya seperti berikut. Ada 30 siswa atau 30 sampel, jadi nanti menggunakan Shapiro-Wilk. Di sini langsung membuka SPSS, ke variabel view dulu adalah ada x1, x2 dan y, yaitu seperti yang kita ketahui x1 adalah self efficacy, x2 adalah x2 adalah gaya belajar, dan ini merupakan kreativitas siswa. Jadi di sini kita bisa langsung memahami bagaimana analisis SPSS. Pertama kita tes dulu uji normalitasnya. Kita menggunakan analyze, kemudian statistik, explore, kemudian kita masukkan semuanya itu ke dalam dependent list, ya kan. Setelah itu klik plots. Jangan lupa untuk normality plot testnya jangan lupa dicentang, continue, dan klik OK. Nah, kita ketahui datanya itu berdistribusi normal atau tidak. Bisa dilihat di sini. Nah, dapat dilihat signifikansi yang didapat di Shapiro-Wilk itu dia kurang dari 0,05 yang berarti apabila signifikansi itu kurang dari 0,05, data itu tidak berdistribusi normal. Begitu. Kemudian setelah kita melihat ini ada plotsnya, ada box plot dan juga ada key plotnya. Kembali lagi ke si data view. Nah, kita analyze. Kita akan mencari nilai residual pertama untuk mengetahui ketiga variabel tersebut itu apakah sama-sama berdistribusi normal atau tidak. Kemudian klik linear. Untuk variabel kita masuk ke dependent, variabel
X1 dan X2 kita masukkan ke independent, klik save, kemudian bagian unstandardized residual itu kita klik centang, kemudian kita continue dan kita oke. Nah, demikian adalah output dari residual, nilai residualnya, tapi kita abaikan dulu outputnya, kita gunakan datanya untuk mencari tahu apakah datanya itu berdistribusi normal atau tidak. Jadi kita klik analyze, descriptive statistik, explore, dan kemudian kita reset dulu. Yang dimasukkan adalah si unstandardized residual. Kita klik plotnya, kita cek. Nah, ini jangan lupa di continue. Oke. Nah, keluar didapatkan nilai signifikansinya itu masih 0,001. Jadi masih belum memenuhi nilai normalitas ya, karena harus lebih dari 0,05. Kemudian adalah kita cek untuk histogram masing-masing variabel. Jadi yang pertama kita klik graphs, kemudian legacy dialogs, klik histogram. Kita dari yang kita reset dulu. Jadi X1 dulu kita klik, masukkan ke variabel, ke display normal curve-nya jangan lupa dicentang, kemudian klik oke. Nah, di sini adalah histogram dari si variabel X1 yang berarti dia, kita cek lagi ke PPT-nya, dia adalah gambar moderate positive skewness, yang artinya dia miring ke kiri ya kan. Nah, kemudian kita klik lagi yang lain untuk variabel X2 dan Y. Ini histogram, kemudian ada reset, kita masukkan ke X2, dimasukkan ke variabel display normal curve. Nah, ini merupakan histogram dari X2 sama-sama miring ke kiri, jadi maksudnya moderate positive skewness. Kemudian untuk variabel terakhir yaitu variabel Y, kita reset dulu, display normal, klik OK. Nah, ini adalah sama-sama sequential positive skewness. Jadi bisa dianalisis lagi ya dari bentuk tabelnya, nanti dilihat lagi. Kemudian adalah kita karena kita sudah mengetahui gambar histogramnya, maka kita jadi tahu bentuk transformasi data yang perlu kita lakukan. Jadi karena tadi merupakan namanya si moderate positif, jadi kita menggunakan SQRTX atau akar kuadrat. Caranya adalah sebagai berikut. Pertama, kita ke bagian transform, kemudian compute variable. Di sini kita klik transform, kemudian yang pertama adalah X1 dulu. Kemudian saya ulang ya, klik transform. Kemudian untuk numeric expressionnya kita menggunakan si all. Kemudian kita cari SQRT atau dia SQRT. Kemudian kita klik. Nah, kita masukkan ke variabel X1 di sini. Lalu kita klik OK. Nah, jadi kita lihat nanti akan ada tambahan data transform. Ini adalah data transform untuk transform X1 ya. Di sini. Kemudian yang kedua kita lakukan untuk semua variabel baik X1, X2 maupun Y. Sarannya sama, compute variable, kita klik. Oh, tadi kurang X1 ya, jadi kita ubah ini X2. Kemudian ini kita ubah ke X2 juga, klik OK ya kan. Nah, maka dari itu saya tulis variabel ini supaya lebih memudahkan untuk menuliskan variabelnya. Kemudian yang ketiga, transform Y, lalu di sini diubah juga ke Y, klik OK. Nah, kita dapatkan data-data berikut. Setelah kita transformasi datanya, kita coba cek lagi untuk uji normalitas. Sebentar, yang ini tadi belum diubah ke X. Saya ini tambahkan untuk X1 ya. Aduh dulu. Nah, jadi
kita ubah dulu, kita tes normalitasnya sama distributive explore, kita reset. Yang perlu kita masukkan adalah yang transform. Jadi yang transform B kita masukkan ke dependent, dan transform X1 dan X2 kita masuk salah semuanya. Jadi transform X1, X2 kita masukkan ke dependent list ya. Dan plots di sini normality plot widthnya jangan lupa, kita continue. Nah di sini terlampir didapatkan adanya peningkatan ya, maksudnya daripada tadi masih ada peningkatan, dilihat seperti ini. Jadi masih dianggap belum normal. Nah kita lakukan residual lagi, nilai residual lagi supaya datanya bisa menjadi normal. Kita klik analyze, kemudian regression, linear, kemudian kita reset, kita masukkan yang X1Y ke dependent, kemudian X1 ke independent dan X2 ke independent. Kita klik save, unstandardized, ini kita klik continue dan klik OK. Nah dapat dilihat ya, ada peningkatan di sini sudah lebih dari 0,05. Jadi dianggap ini merupakan datanya itu berdistribusi normal. Di sini yang transform 1 dan X2 sudah lebih dari 0,05. Ini juga dianya juga sudah lebih dari 0,005. Jadi begitulah cara transformasi data menggunakan analisis SPSS. Jadi kita pertama mencari nilai residual dulu, kemudian mencari tahu bentuk histogram dan bentuk transformasi data yang perlu dilakukan. Kemudian yang terakhir, apabila dari transformasi data itu masih belum bisa juga dilakukan, kita menggunakan nilai residual lagi untuk yang kedua kalinya. Dan nanti data yang digunakan adalah data yang ini, yaitu data residual, dan juga untuk transformnya adalah ini. Yang digunakan adalah data dari transformasi datanya, karena tujuan kita adalah untuk mentransformasi data yang tidak berdistribusi normal. Jadi berikut merupakan analisis SPSS untuk transformasi data. Apabila ada salah kata ataupun kesalahan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan dan bisa dibenarkan juga melalui komentar. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya.